bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Sebelumnya kan di Gubernur Anies sebelumnya itu pernah mencanangkan untuk penjualan saham BIR. Jual saham BIR. Ya. Oh. Tapi itu ditolak DPRD sih. Nah, sekarang sama Kang Emil sendiri kalau nanti dipilih bagaimana untuk saham BIR ini? Ada hal-hal yang belum bisa saya putuskan sekarang, termasuk yang barusan ditanyakan. Karena saya belum pelajari, Mas. Saya baru fokus ke hal-hal yang sifatnya umum, ya. Kalau tadi udah sangat spesifik, ya. Ada sejarah ini apa dan sebagainya. Ini sederhana. Kalau dirasa itu lebih membawa kebermanfaatan, ya nggak usah. Tapi kalau ternyata lebih membawa kontroversi, membawa kemudaratan, ya dilakukan. Karena pada dasarnya kan tugas negara itu bukan berbisnis kalau menurut saya, ya. Tugas negara itu melayani publik. Jadi kalau harus sibuk juga waktunya berbisnis, menurut saya nanti melayani masyarakatnya jadi berkurang. Ketua Sinses sudah fix, Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan, terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Riza Patria bisa diwawancara. Alasannya tadi udah sampaikan, alasannya adalah beliau mantan wakil gubernur, dia Google Map-nya saya. Dukungan dari supaya saya tidak tersesat kemana, ngapain. Dukungan dari gimana Pak? Enggak, rapat dulu. Bang RK ini jadi pasti dikabarin. Kang, untuk 100 hari pertama kalau udah kepilih mau ngerjain apa dulu kira-kira? Misalnya ya, saya pasti selalu mengerjakan yang paling gampang-gampang, Mas, ya. Nanti saya kabari, tapi ada yang 100 hari pertama, ada yang 3 bulan pertama, dan lain. Terakhir siapa? Kang Emil, belum lama Kang Emil unggah terkait desain sungai di epicentrum kawasan Jakarta Selatan, lalu menuai banyak komentar dari netizen, bahkan ada yang menanggapi janji Kang Emil terkait di Kalimalang yang sebelumnya akan disulap seperti di Korea. Nah, itu kan akhirnya kenyataannya tidak ada begitu, Kang. Bagaimana ini, Kang? Mbak namanya siapa? Yolanda. Saya minta Mbak Yolanda datang ke lokasi atau menggoogle Ridwan Kamil meresmikan tahap 1 Kalimalang Bekasi. Itu aja jawabannya. Bahwa tidak selesai 100% karena ada jalan tol Becakayu mengambil alih lahan perencanaan. Jadi kalau dibilang tidak ada, ya, itu bukan fakta. Supaya akurat, Mbak bisa ke Bekasi lihat sendiri atau menggoogle bagaimana saya meresmikan penataan Kalimalang tahap 1. Konsep kampanye yang seperti ini apakah bakal dilakukan secara rutin? Akan ada rencana ketemu Pak Jokowi atau gimana? Ketemu Pak Jokowi, saya sering kan urusannya sebagai kurator IKN, jadi nggak ada masalah. Saya kira cukup ya, terima kasih. Tapi dengan Pak Anies, Bang, gimana Bang? Sudah tadi dijawab. Terima kasih Pak RK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pamulango mengungkap bahwa dia dan koleganya tidak pernah diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi soal penanganan korupsi. Ia menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan organisasi masyarakat atau ormas dibanding pimpinan KPK. Terkait tudingan tersebut, staf khusus bidang hukum Presiden Joko Widodo Dini Purwanto buka suara. Dini saat ditemui pada Sabtu 14 September menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menko Polhukam selalu berkoordinasi baik dengan KPK. Ia lantas membantah anggapan Jokowi yang dinilai tidak mau bertemu dengan KPK. Menurutnya Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk dengan KPK. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan marwah KPK sebagai institusi yang independen terjaga. Ia menambahkan jangan sampai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi.
Sebelumnya diberitakan Nawawi Pomolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Jokowi. Nawawi menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan ormas ketimbang pimpinan KPK. Nawawi mengaku selama 5 tahun pimpinan KPK jilid 5, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan. Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap, namun hanya 1 kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia yang rutin diselenggarakan pada Desember. Nawawi pun berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi termasuk membangun koordinasi. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meragukan wacana pembangunan Jakarta seperti Dubai, New York, hingga Tokyo. Menurutnya, niatan untuk menjadikan Jakarta sekelas dengan kota-kota di negara maju hanya sebatas mimpi. Hal tersebut disampaikan Pramono di depan kader DPC PDIP Jakarta di Gor Cilandak, Sabtu 14 September. Ia mengaku hanya ingin warga Jakarta hidup sejahtera dan bahagia. Pramono mengatakan keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan menyelesaikan hal-hal kecil. Misalnya persoalan Jumantik, permasalahan kartu pelajar Jakarta Pintar, dan insentif RT/RW. Menurut kader PDIP ini, janji yang diucapkan seorang calon pemimpin haruslah realistis. Sebelumnya, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana membuat Jakarta Utara serupa dengan Dubai. Wacana ini muncul seiring dengan program pembangunan infrastruktur, salah satunya pembuatan tanggul raksasa di utara Jakarta. Menurut Ridwan Kamil, banjir dapat merusak ekonomi mayoritas rakyat kecil. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan tanggul raksasa sebagai upaya pencegahan. Ajudan Presiden Joko Widodo Syarif Muhammad Fitriansyah mengunggah video mengharukan di Instagram jelang purna tugas. Video yang menampilkan 10 tahun kepemimpinan Jokowi tersebut dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet. Dalam keterangan video, Syarif menyebut Presiden Jokowi meninggalkan warisan besar untuk bangsa Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi kepala negara selama 10 tahun terakhir. Lewat unggahan ini, warganet ramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Mereka setuju bahwa Presiden meninggalkan warisan besar untuk Indonesia yang akan dilanjutkan nanti oleh Prabowo Subianto. Sebagai informasi, video yang diunggah Syarif adalah salah satu video yang diputar saat Rakernas Partai Gerindra akhir Agustus lalu. Video tersebut berisi foto-foto Jokowi sejak muda dan perjalanan dari seorang tukang kayu menjadi presiden. Momen yang tak kalah mengharukan adalah ketika Jokowi bersama sahabatnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto.
pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Dan karena itulah landasan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sekarang memungkinkan kita untuk melakukan lompatan perjalanan menuju Indonesia Emas yang kita cita-citakan. Segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap, bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, 13 September 2024, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai. Rencana penunjukan saya sebagai utusan Sekjen PBB untuk isu air ini sudah saya konsultasikan dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air dilakukan sebagai implementasi dari mandat yang diberikan UN Water Conference 2023. Beberapa mandat yang diberikan kepada saya antara lain, memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air atau Water Agenda, termasuk tindak lanjut hasil Water Conference PBB tahun 2023. Meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan sinergi antara berbagai proses internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan target terkait air seperti SDG 6 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Menjadikan masalah air menjadi agenda politik utama baik di dalam maupun di luar PBB, memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia, dan mendorong agar pemenuhan target-target terkait air dapat dilakukan demi tercapainya perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Komitmen negara dunia sangat kritikal, mengingat pentingnya isu air bagi seluruh aspek kehidupan manusia dan bahkan bagi perdamaian dunia. Kerjasama internasional diperlukan. Pendekatan no one left behind penting dikedepankan. Air bukan saja masalah teknis, namun juga masalah politik. Kegagalan menangani masalah air dan sanitasi tidak saja akan melemahkan 3 aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu society atau masyarakat, ekonomi, environment atau lingkungan hidup, namun juga akan berpengaruh terhadap hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan. Data menunjukkan bahwa 2,1 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan air minum yang dikelola secara aman. 4,5 miliar orang
tidak memiliki akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman. Kelangkaan air sudah mempengaruhi 4 dari setiap 10 orang. 90% dari semua bencana alam terkait dengan isu air. Dan 80% air limbah mengalir kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali. Tentunya pengalaman saya sebagai diplomat hampir 40 tahun dan sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas sebagai utusan khusus Sekjen PBB ini. Bismillah, semoga saya dapat menjalankan tugas internasional ini dengan baik. Mohon doa restunya. Terima kasih. Yang kedua, tugas pemerintah adalah memperbanyak traffic nanti di Airport Nusantara. Saya kemarin sebetulnya ingin turun di airport baru, tapi ternyata belum memungkinkan. Harus dicoba lagi dengan pesawat yang sama dengan yang kita pakai. Jadi masih menunggu percobaan landing dan take off dari pesawat-pesawat yang akan mencobanya. Sehingga memang pesawat yang kita tumpangi belum bisa turun di Airport Nusantara. Tetapi kalau nanti airport ini bisa banyak traffic, banyak maskapai, banyak airline yang naik dan turun di Airport Nusantara, ini akan menjadi sebuah keramaian di ibu kota Nusantara. Memang yang dicari di sini adalah yang pertama crowd. Harus ramai. Sehingga terbangun sebuah ekosistem kota. Ada penduduknya, ada warganya, ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, ada hotelnya, ada mallnya. Tidak mudah, butuh waktu, tapi kepercayaan yang kita bangun kelihatannya diambil betul kesempatan ini, opportunity, peluang yang ada oleh banyak investor dan terutama konsorsium yang dipimpin oleh Bapak Aguan. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang Sebelumnya
sebelumnya itu pernah mencanangkan untuk penjualan saham bir. Penjualan saham? Ya, tapi itu ditolak DPRD sih. Nah sekarang sama Kang Emil sendiri kalau nanti dipilih bagaimana untuk saham bir ini? Ada hal-hal yang belum bisa saya putuskan sekarang, termasuk yang barusan ditanyakan. Karena saya belum pelajari, Mas. Saya baru fokus ke hal-hal yang sifatnya umum, ya. Kalau tadi udah sangat spesifik, ya. Ada sejarah ini, apa dan sebagainya. Oh ini sederhana, kalau dirasa itu lebih membawa kebermanfaatan, ya nggak usah. Tapi kalau ternyata lebih membawa kontroversi, membawa kemudaratan, ya dilakukan. Karena pada dasarnya kan tugas negara itu bukan berbisnis kalau menurut saya ya. Tugas negara itu melayani publik. Jadi kalau harus sibuk juga waktunya berbisnis, menurut saya nanti melayani masyarakatnya jadi berkurang. Ya. Ketua Sinses sudah fix, Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan, terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Riza Patria bisa diwawancara. Alasannya tadi sudah sampaikan, alasannya adalah beliau mantan wakil gubernur, dia Google Map-nya saya. Dukungan dari supaya saya tidak tersesat kemana, ngapain. Pak, gimana Pak? Oh enggak, rapat dulu. Jadi pasti dikabarin. Kang, untuk 100 hari pertama kalau udah kepilih mau ngerjain apa dulu kira-kira? Misalnya ya saya pasti selalu mengerjakan yang paling gampang-gampang Mas ya. Nanti saya kabari, tapi ada yang 100 hari pertama, ada yang 3 bulan pertama, dan lain. Terakhir siapa? Belum lama Kang Emil unggah terkait desain sungai di epicentrum kawasan Jakarta Selatan, lalu menuai banyak komentar dari netizen, bahkan ada yang menanggapi janji Kang Emil terkait di Kalimalang yang sebelumnya akan disulap seperti di Korea. Nah itu kan akhirnya kenyataannya tidak ada begitu Kang. Bagaimana ini Kang? Saya, Pak namanya siapa? Yolanda. Saya minta Mbak Yolanda datang ke lokasi atau menggoogle Ridwan Kamil meresmikan tahap 1 Kalimalang Bekasi. Itu aja jawabannya. Bahwa tidak selesai 100% karena ada jalan tol Becakayu mengambil alih lahan perencanaan. Jadi kalau dibilang tidak ada, ya, itu bukan fakta. Supaya akurat, Mbak bisa ke Bekasi lihat sendiri atau menggoogle bagaimana saya meresmikan penataan Kalimalang tahap 1. Konsep kampanye yang seperti ini apakah bakal dilakukan secara rutin? Akan ada rencana ketemu Pak Jokowi atau gimana? Ketemu Pak Jokowi, saya sering kan urusannya sebagai kurator IKN, jadi nggak ada masalah. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Dengan Pak Anies Bang, gimana Bang? Sudah tadi dijawab. Terima kasih Pak RK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nawawi Pamolango mengungkap bahwa dia dan koleganya tidak pernah diundang Presiden Jokowi untuk berdiskusi soal penanganan korupsi. Ia menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan organisasi masyarakat atau ormas dibanding pimpinan KPK. Terkait tudingan tersebut, staf khusus bidang hukum Presiden Joko Widodo Dini Purwanto buka suara. Dini saat ditemui pada Sabtu 14 September menjelaskan bahwa pemerintah melalui Menko Polhukam selalu berkoordinasi baik dengan KPK. Ia lantas membantah anggapan Jokowi yang dinilai tidak mau bertemu dengan KPK. Menurutnya Presiden selalu terbuka untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk dengan KPK. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa Jokowi menginginkan marwah KPK sebagai institusi yang independen terjaga. Ia menambahkan jangan sampai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi. Sebelumnya diberitakan Nawawi Pamolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Jokowi. Nawawi menuding Jokowi lebih mudah bertemu dengan ormas ketimbang pimpinan KPK. Nawawi mengaku selama 5 tahun pimpinan KPK jilid 5, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan. Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap, namun hanya 1 kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia yang rutin diselenggarakan pada Desember. Nawawi pun berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi termasuk membangun koordinasi.
Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung meragukan wacana pembangunan Jakarta seperti Dubai, New York, hingga Tokyo. Menurutnya, niatan untuk menjadikan Jakarta sekelas dengan kota-kota di negara maju hanya sebatas mimpi. Hal tersebut disampaikan Pramono di depan kader DPC PDIP Jakarta di Gor Cilandak, Sabtu 14 September. Ia mengaku hanya ingin warga Jakarta hidup sejahtera dan bahagia. Pramono mengatakan keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan menyelesaikan hal-hal kecil. Misalnya persoalan Jumantik, permasalahan kartu pelajar Jakarta Pintar, dan insentif RT/RW. Menurut kader PDIP ini, janji yang diucapkan seorang calon pemimpin haruslah realistis. Sebelumnya, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana membuat Jakarta Utara serupa dengan Dubai. Wacana ini muncul seiring dengan program pembangunan infrastruktur, salah satunya pembuatan tanggul raksasa di utara Jakarta. Menurut Ridwan Kamil, banjir dapat merusak ekonomi mayoritas rakyat kecil. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan tanggul raksasa sebagai upaya pencegahan. Ajudan Presiden Joko Widodo Syarif Muhammad Fitriansyah mengunggah video mengharukan di Instagram jelang purna tugas. Video yang menampilkan 10 tahun kepemimpinan Jokowi tersebut dibanjiri ucapan terima kasih dari warganet. Dalam keterangan video, Syarif menyebut Presiden Jokowi meninggalkan warisan besar untuk bangsa Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi kepala negara selama 10 tahun terakhir. Lewat unggahan ini, warganet ramai-ramai mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Mereka setuju bahwa Presiden meninggalkan warisan besar untuk Indonesia yang akan dilanjutkan nanti oleh Prabowo Subianto. Sebagai informasi, video yang diunggah Syarif adalah salah satu video yang diputar saat Rakernas Partai Gerindra akhir Agustus lalu. Video tersebut berisi foto-foto Jokowi sejak muda dan perjalanan dari seorang tukang kayu menjadi presiden. Momen yang tak kalah mengharukan adalah ketika Jokowi bersama sahabatnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik
Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba.
Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib diminta
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa.
Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba.
Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan, diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa.
Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa.
Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa.
Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut.
Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga
disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR.
Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib diminta
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa
Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik.
Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa
Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik.
Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu
Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufufafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufufafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufufafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufufafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufufafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufufafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufufafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufufafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufufafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufufafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufufafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufufafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufufafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufufafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufufafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik.
Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres.
Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat,
nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua, namun kebenaran dari data yang dibagikan anonimus ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menau soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah
melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan capres dan cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini.
Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu, Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya, Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Salentinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Salentinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik.
Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib diminta
dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming, dari pelantikan Cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus SH, tepatnya pada Minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Teka-teki soal pemilik sebenarnya akun kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka masih menjadi tanda tanya publik. Di tengah rasa penasaran ini muncul akun Anonymous Indonesia yang kemudian membeberkan data dari akun Fufu Fafa. Dari capture yang dituliskan oleh akun Anonymous ini tertulis rentetan biodata pribadi yang kemudian kembali mencatut nama Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya informasi yang dibagikan adalah alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon, hingga email yang dipakai. Tertulis juga riwayat lain seperti nama keluarga dan juga nama orang tua. Namun kebenaran dari data yang dibagikan Anonymous ini tak bisa dikonfirmasi pasti. Sebelumnya Menkominfo Budi Aris Setiadi juga sudah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Bahkan ia menegaskan kalau polemik soal akun Fufu Fafa di media sosial Kaskus adalah upaya untuk mengadu domba. Kominfo sendiri mengaku sudah melacak siapa pemilik username di akun Kaskus tersebut. Namun Kominfo sejauh ini masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa ini. Bantahan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun Fufu Fafa ini. Gibran Raka Buming Raka dinilai berpotensi terancam batal dilantik jadi Wakil Presiden RI oleh MPR apabila terbukti bahwa pemilik akun Fufu Fafa yang kerap menghina Prabowo Subianto adalah milik Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Petrus Celestinus SH pada Minggu 15 September 2024. Menurut Petrus, akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran bisa menjadi bola liar dan berimplikasi memicu kepercayaan publik. Selain karena dikaitkan dengan sosok Gibran, Petrus juga menilai banyak unggahan bernada hinaan, kebencian hingga berita bohong yang disampaikan akun Kaskus Fufu Fafa tersebut. Untuk itu Petrus pun kini mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Menurut Petrus, jika konten akun Fufu Fafa bermuatan tindak pidana melanggar UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, maka siapapun pemilik akun tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Polri pun dinilai terlambat mengambil inisiatif untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan putra Presiden Joko Widodo ini. Petrus pun menyebut jika terbukti bahwa akun Fufu Fafa ada kaitannya dengan Gibran, maka nantinya MPR bisa tidak melantik Gibran Raka Buming Raka. Apalagi besar kemungkinan publik atau masyarakat juga akan mendesak agar Gibran tidak dilantik. Sebelumnya Gibran telah membantah bahwa akun Fufu Fafa adalah miliknya. Bantahan senada juga disampaikan oleh Kominfo. Kominfo mengatakan dari hasil pelacakan diketahui akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Kontroversi akun Fufu Fafa
Fafa yang kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dari pelantikan